kita tahu dulu produk investasi mana yang mau kita lakukan gitu. Nggak usah pusing-pusing dengan investasi yang canggih lah gitu ya, yang zaman sekarang lagi heboh. Cukup dengan emas, reksadana, atau bahkan saham pun bisa. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Apa kabar Sobat Cuan? Pastinya selalu sehat ya. Nah hari ini paling asik kalau kita ngobrolin soal investasi. Soal gimana caranya punya investasi. Gimana caranya menyisihkan konsumsi jadi investasi. Nah ini yang paling seru. Nah kalau puasa gini kan biasanya siang-siang nggak bisa tuh ya beli kopi. Nah mungkin ada budget-budget yang berlebih yang sebenarnya bisa dialokasikan menjadi investasi. Tapi mungkin atau enggak sih? Ya, kita langsung ngobrol aja. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan seorang yang akan memberikan pandangan ya buat Sobat Cuan ya. Ada Mbak Teja Sari Harsyad. Hai Mbak Teja. Hai. Certified Financial Planner pastinya ya. Iya. Karena uang kan harus direncanakan ya Mbak Teja ya penggunaannya ya. Banget. Gimana Mbak Teja, sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Puasanya lancar juga ya? Lancar insya Allah. Amin. Amin. Nah, kita nih ngobrolin soal masalah budget ngopi jadi investasi. Ini kayak bahasa apa ya, budget ngopi itu kayak uang jajan kamu di saat kamu tuh lagi nggak ngapa-ngapain, pengennya ngeluarin duit aja gitu ya. Nah, sekarang kan karena ada puasa, jadi ini agak ketahan dari jam subuh sampai dengan nanti buka nih. Ada kurang lebih 12, lumayan ya. 12-13 jam. Nggak ngeluarin, nggak jajan, nggak ini, nggak itu. Nah ini sebenarnya kalau kita balik lagi kepada kitohnya nih Mbak Teja ya. Ketika bulan Ramadan, itu harusnya konsumsi itu makin sedikit atau justru malah makin budak sih? Iya, jadi sebenarnya kalau secara teori, artinya kan kita makan 2 dari 3 gitu ya. Dari yang 3 kali kita biasa makan, nah ini kita cuma makan 2 kali. Jadi harusnya lebih bisa berhemat sepertiga gitu ya, istilahnya begitu. Nah, kalau memang kita kan perutnya juga segitu-gitunya aja nih Maria ya, kan nggak mungkin lebih banyak. Jadi kalau ngelihat jatah makannya yang hanya 2 kali, seharusnya kita bisa berhemat dari 1 kali jatah makan kita itu nggak kepake nih gitu. Jadi teorinya seperti itu, tapi memang pada pelaksanaannya kadang jadi sama aja bahkan lebih besar. Karena apa? Karena ternyata selama kita puasa itu banyak kepengenan gitu ya, berseliweran makanan-makanan yang ditawarin, yang langsung WA atau kita lagi lihat sosial media lain, itu jadi membuat kita berselera banget dan kepengen, yang kata orang bilang jangan belanja pas lagi lapar. Kenapa? Jadi kepengen beli semua. Nah itu yang jadi membuat yang harusnya jatahnya lebih hemat ternyata jadi lebih besar gitu. Sayang banget padahal ya. Apalagi karena perutnya tuh cuma segitu, jadi ketika semua makanan datang, kita nggak bisa ngabisin semua juga, akhirnya kebuang gitu. Jadi sayang ya kalau sampai seperti itu. Bagusnya kalau emang kita bisa makan dengan wajar ya, dengan normal ada tuh sebagian yang bisa kita hemat gitu. Nah, berbicara mengenai sebagian yang kita hemat, kan kita lagi ngobrolinnya kan budget ngopi ya. Ya, budget ngopi berapa sih gitu ya. Nanti Sobat Cuan ada yang komentar nih, ya kalau ngopinya selalu beli yang brand-brand itu puluhan ribu lah kalau belinya Starbucks Mar gitu yang 5.000 emang bisa jadi investasi. Nah, kita sekarang ngomongin budget-budget ngopi. Bisa nggak sih ini bertransformasi jadi investasi nih Mbak Teja dari si recehan itu? Bisa banget, karena sekarang ini banyak sekali produk investasi yang tadinya itu membuat kita susah gitu ya beli gitu, misalnya harus 1 juta lah, harus 500.000 lah. Sekarang itu mau 1.000 aja kita bisa investasi, dan banyak tempat-tempat atau produk investasi yang bisa kita lakukan nih dengan investasi itu gitu. Bahkan nggak cuma 5.000, 1.000 aja bisa gitu investasi. Jadi sayang nih, nggak usah 5.000, 1.000 bisa gitu ya. Bener, gitu. Nah ini kan sekaligus kita kayak ngingetin lagi nih sebenarnya Mbak Teja ke Sobat Cuan kan, karena belakangan ini kan banyak investasi out of the box ya, yang katanya investasi ya dalam tanda kutip, terus kemudian menjanjikan jadi sultan instan gitu ya. Nah sebenarnya kopi aja yang instan harusnya. Investasi nggak bisa instan.
Nah, sekarang kita mulai dari gimana caranya kita men-screening ya, bahwa kita punya budget ngopi yang bisa kita kumpulin. Taruhlah ini di Ramadan ini aja nih, Mbak Teja, 30 hari. Kita Berapa nih budget ngopinya? Gimana nih Mbak Teja nih? Iya, jadi biasanya kita tuh sehari punya budget jajan tuh berapa sih misalnya? 20 kah, 25 kah, atau 50.000, tapi tergantung dari kita. Misalnya kita ambil patokannya berapa nih? 25.000 ya. Nah, 25.000 itu memang ada yang bisa dikumpulin dulu sampai kekumpul 100.000 atau kekumpul 200 atau 300.000 baru diinvestasikan. Tapi ada juga loh yang 25.000 aja bisa langsung kita lakukan per hari gitu. Jadi sebelum itu habis, ayo kita belikan investasi. Itu juga bisa. Tinggal kita memilih nih produk investasi mana yang mau kita investasikan. Yang pasti tempatnya harus yang aman ya, walaupun kecil gitu ya. Maksudnya bukannya kecil ya, ceritanya dari uang jajan kita kan nggak besar. Tapi juga kita pengennya kan ini juga aman ya dan menghasilkan gitu. Oke, yang aman dan menghasilkan. Berarti sekarang mulai hitung-hitung nih Sobat Cuan ya. Kalau misalnya kita ambil contoh satu hari uang ngopinya 20.000 gitu ya Mbak Teja. Ya. Kalau misalnya 20 hari kerja aja udah berapa tuh? Berarti 400.000 itu mah gede ya? Iya, bisa jadi apa tuh 400 gitu. Nah, 400.000 ini sebaiknya nih kita menggunakan perhitungan investasi yang disimpan dulu nih 20 sampai nanti bulan Ramadan selesai ada 400 nih, ada 500 baru dijadiin investasi, atau kita sebenarnya bisa memulai dari si 20.000 itu. Jadi nggak usah nunggu, misalnya 20.000 nggak usah dikumpulin dulu, langsung aja diinvestasiin, dibeliin apa kek gitu. Bener. Jadi kita tinggal pilih nih mau investasinya apa dulu. Yang pertama ada tabungan emas, ya kan? Yang kedua ada reksadana. Yang ketiga ada saham gitu ya, misalnya. Nah, tinggal kita pilih nih dari 3 ini mana yang kita mau tuju gitu. Contoh ya, kita mulai dari tabungan emas deh. Tabungan emas itu mau 1.000, mau 100 perak pun bisa dibeliin. Ya, yang pasti kita udah punya tabungan online-nya, tabungan emas online, dan kita pilih yang memang bisa dalam jumlah-jumlah kecil, banyak kok ya tempatnya. Nah, kalau itu mah lebih praktis. Jadi kita punya 20.000, kita langsung pindahin ke tabungan emas kita, langsung kita beliin setiap hari. Ini mungkin buat orang yang supaya nggak kepake gitu ya, bukan yang nggak kepake. Jadi kan kadang-kadang kita kumpulin 100.000, 200.000 jadi gatel, ya kan? Apalagi kalau bulan puasa kayak gini banyak banget flash sale gitu kan jadi gatel. Nah, mending buru-buru tiap hari aja, agak rajin sore gitu ya sambil ngabuburit masukin tabungan emas gitu. Nah, itu tabungan emas. Reksadana pun ternyata bisa loh dalam jumlah yang kecil. Ada yang tadi 50.000 juga bisa. Jadi kalau 50.000 mungkin kita harus nunggu 2 atau 3 hari ya. Tapi nggak apa-apa, kita pindahin dulu ke virtual account-nya. Nanti udah 50.000 kita tinggal beliin. Yang pasti udah kepisah tuh dari rekening harian kita kan. Nah, kalau kamu yang pengen beli saham, sama kalau takut kepake, pindahin aja dulu ke account transaksinya kan. Jadi beda sama account harian. Nah, dari situ tinggal kita incer yang mana nih yang mau kita beli. Ya, misalnya kan pasti kalau 20 kekumpul 400.000 ya kalau 20 hari. Nah, berarti kita tinggal targetin nih atau kita incer mana nih target-target saham yang bisa kita beli. Mau dapat 1 lot atau dapat 2 lot tergantung dari harga sahamnya. Dan banyak loh saham-saham keren yang bisa kita beli ya dengan 400.000 itu gitu. Jadi sebenarnya diversifikasi atau pilihan aset kelasnya ini ditentukan dari apa nih? Dari psikologi dari profil resiko kita atau seperti apa nih? Jadi berarti Sobat Cuan walaupun ini uang ngopi, berarti harus kenal juga dong saya ini cocoknya di mana gitu ya. Iya. Yang pertama pasti profil resiko ya. Kita tuh konservatif, moderat atau agresif. Buat yang agresif pasti pengennya masuknya saham dong gitu kan. Nah, buat yang konservatif kayak tabungan emas, reksadana pasar uang itu bisa banget. Sementara yang moderat mungkin lebih open ya. Nah, satu lagi adalah kita mau tujuannya apa? Ayo pada punya tujuan keuangan deh satu gitu. Oh, selama ini kan dana darurat nih dihebohkan selama masa pandemi. Dan aku nggak punya nih dana darurat. Yuk kita bikin dana daruratnya bisa dalam bentuk tabungan emas atau bentuk reksadana pasar uang. Karena tadi beda tujuan, pasti produk investasinya juga beda. Kayak misalnya, saya pengen dana pensiun, bukan dana pensiun sih, modal bisnis tapi masih 10 tahun lagi deh, karena kan sekarang masih pengen kerja.
Nah, berarti kan jangka panjang pasti pilihan pupuknya jadi reksadana saham mungkin atau saham gitu. Nah, jadi balik lagi, satu profil resiko, dua tujuan keuangan supaya kita tahu produk mana nih yang nyambung sama tujuan keuangan kita tadi. Nah, sebenarnya menyisihkan budget ngopi ini tuh nggak harus berarti ditahan lama juga, nggak harus ya Mbak Teja. Enggak. Maksudnya gini, ketika kita sisihin budget ngopi yang untuk investasi, sebenarnya penggunaannya bisa immediately juga ya. Artinya nanti Iya. bisa nambah-nambah buat pulang kampung juga bisa ya. Iya, bisa juga kalau mau nambah-nambah ya. Misalnya mau pulang kampung atau bisa juga buat misalnya modal usaha kali. Modal usaha siapa tahu, ya kan? Selama bulan puasa ini kan banyak nih kesempatan-kesempatan buat kita usaha modal kecil-kecilan, tawar-tawarin gitu. Itu juga bisa menjadi modal usaha. Mungkin dikumpulin dulu 10 hari dapat 200, ya kan? Nah, itu kita bisa jual apa tuh? Kue atau yang lain-lain ya gitu, yang kecil, kan menarik juga. Nah, kalau buat pulang kampung boleh misalnya buat ngumpulin biar bisa ngasih ke saudara atau buat bawa oleh-oleh ya. Jadi ternyata bisa banyak hal yang bisa kita lakukan dengan hanya menyisihkan si uang kopi tadi gitu. Karena kan mindsetnya tadi kan dihitung-hitung 400.000 ya. Iya, benar. 500.000 ternyata juga bisa menghasilkan gitu. Nah, sebenarnya sebelum melakukan ini semua, Mbak Teja, apa sih yang harus dimiliki seorang investor ya? Artinya adalah mindsetnya nih apa gitu. Karena kan ada yang bilang, yalah 20.000 doang, yalah gitu kan. Bahwa tapi ternyata ketika kita ngobrol dan menghitung, mengakumulasi jumlah harinya, nominalnya nggak sedikit loh, Sobat Cuan ya, 400.000. Iya, benar. Berarti apa yang harus dimiliki mindset personalnya nih untuk disiplin dalam melakukan investasi atau ya memang mau melakukan investasi Mbak Teja? Iya, tadi memang 20.000 jumlahnya yang kecil, tapi kalau kita secara reguler melakukannya itu akan jadi besar gitu ya, jadi ya lumayan lah gitu. Nah, tapi tadi memang perlu kayak semangat dari kita atau disiplin untuk ngelakuinnya setiap hari. Kalau kita ngelewatin, udah kelewat sehari 2 hari, malah itu malah jadi kepake, ya kan? Jadi tadi sebelum kita pakai langsung kita pisahin, oke, saya budget saya 20.000 nih, berarti 20.000 tuh saya pisahin setiap hari secara rutin. Apalagi kalau sama banknya kan pasti nggak perlu ada biaya lain ya, cuman pindahin misalnya dari satu bank ini ke bank lain, jadi langsung tuh secara otomatis kita pindahin gitu. Nah, nggak pakai biaya dan langsung aja dijalanin. Kan cuma tinggal klik pindah dari sini, nggak dalam mau hitungan detik juga udah masuk. Dari situ langsung kita beliin produk investasi langsung. Nah, lakuin aja itu tiap hari kayak semacam sikat gigi deh, kayak sikat gigi kan tiap hari otomatis. Nah, ini juga setiap hari aja kita pindahin 20.000 langsung jalan gitu secara otomatis, dia akan bergulir setiap hari. Kalau kita melakukannya dari hari pertama di bulan puasa, nah bukan cuma 400.000 loh, kan ada pengembangan hasil investasinya ya kan, jadi bisa jadi lebih besar gitu dengan hasil pengembangan. Misalnya contoh beli emas, hari pertama, nanti makin lama kan dia terus berkembang, beli nggak usah emas, reksadana pasar uang pun dalam jumlah kecil dia setiap hari kan udah bertambah hasil investasinya. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa efeknya tuh nggak cuma efek 1 tambah 1 atau 20.000 tambah 20.000, tapi udah bisa dengan penambahan hasil investasi. Iya loh, bener Sobat Cuan ternyata ya. Walaupun kadang-kadang suka 20.000 doang ya udahlah gitu ya, lewat gitu aja. Nah, gimana caranya supaya konsumsi kita selama bulan Ramadan ini pun juga terkendali nih, Mbak Teja? Karena sudah masa Ramadannya sekarang mungkin udah endemi ya, sudah bersama endemi. Jadi orang-orang udah boleh ke mall, kayaknya udah boleh nih nanti bukber-bukberan lagi nih. Nah, kayaknya budgetnya malah jadi over nih ya. Nah, ini gimana nih supaya pengendalian konsumsi juga terjadi di bulan Ramadan ini? Jadi bisa investasi uangnya gitu ya dari recehan, tetapi konsumsi secara fullnya pun terkendali. Iya, pertama kita perlu punya budget. Jadi kita tahu misalnya, oke, buat makan sehari saya perlu 50.000 misalnya. Jadi kita budgetin. Dan kedua juga punya budget ketika kita mau buat makan di luar, buka bersama gitu. Nah, berapa kali buka puasa nih kita budgetin misalnya, oke, saya mau buka puasa mungkin 3 kali gitu ya. Nah, dari situ kita bisa punya budget supaya kita tahu berapa yang kita bisa sisihkan. Dari budget itu kita tahu berapa yang kita bisa pisahkan. Nah, kalau bisa kita pisahin dulu
Jadi oke, dihitung-hitung ternyata ada 400.000 yang bisa dipisahin. Ya udah deh, daripada saya misalnya ada tuh yang kan tadi kalau kita ngitungnya per hari 20.000, tapi ada juga yang ribet ya gitu. Saya mau ya udah saya ambil aja di awal 400.000, itu juga boleh. Habis gajian langsung aja potong 400.000, jadi nggak usah dilakuin setiap hari. Udah deh aman tuh si tabungan tadi. Bahwa dari nominal yang kecil juga bisa, tetapi kalau mau ambil di lump-sum juga bisa. Di depan juga bisa ya. Iya, Perlu nggak sih kita membatasi? Kalau tadi kan Mbak Teja bilang harus ada budget gitu ya. Nah, boleh nggak sih kita agak nggak kontrol gitu ya di bulan Ramadan? Artinya nggak apa-apa deh, ini kan setahun sekali gitu. Boleh agak over. Kalaupun misalnya ada over, perlu nggak sih kita mempresentasikan, misalnya biasanya kan buat konsumsi 60% jadi 70%. Jadi hanya over 10 dari budget awal. Nah ini apakah perlu kita melakukan itu supaya tetap terkendali, atau ya kan balik lagi sebenarnya manajemen keuangan kan ya manajemen personal ya. Masing-masing ya. Boleh banget karena kan tadi tapi kalau yang pertama adalah PR-nya kalau kita nggak dapat THR, ya kan? Kalau nggak dapat THR berarti dari budget mana yang perlu kita ambil? Yang pasti jangan dari budget nabungnya. Mungkin ada budget lain yang kita kurangin. Oh oke ya, kalau gitu saya mau ngambil budgetnya dari budget apa ya? Kalau nggak konsumsi, ini kan konsumsi berarti bertambah, maka saya mau ngurangin apa ya gitu. Misalnya budget apa gitu yang kita kurangin. Oke, budget saya punya budget edukasi, training ya udah trainingnya dikurangin karena kalau lagi puasa mungkin puyeng gitu ngikutin webinar gitu ya, berarti saya pindahin ke konsumsi. Oke. Nah, tapi yang kedua yang kalau kita dapat THR ambil aja budgetnya dari budget THR. Toh boleh, itu kan memang hak kita untuk kita pakai. Nah, berapa persen dari THR yang mau kita pakai? Kita alokasikan buat penambahan konsumsi sama buat biaya lebaran itu sendiri gitu. Oke. Nah, sekarang berarti untuk Sobat Cuan yang punya budget ngopi, ternyata budget ngopinya bisa loh dialokasikan untuk investasi. Iya, benar. Nah, pesannya apa nih Mbak Teja untuk para Sobat Cuan nih, mungkin untuk sedikit berpikir bahwa ternyata ada kesempatan untuk menambah investasi di tengah ibadah gitu kan ya? Iya, benar. Jadi tadi investasi itu nggak harus besar. Jadi kadang kan kita kepikirannya harus gede, harus ini jadinya males ya, atau nanti aja deh kalau uangnya udah banyak gitu. Investasi bisa dimulai dari kecil, bahkan 1.000 pun bisa dilakukan. Nah, yang kedua adalah kita tahu dulu produk investasi mana yang mau kita lakukan gitu. Nggak usah pusing-pusing dengan investasi yang canggih lah gitu ya, yang zaman sekarang lagi heboh. Cukup dengan emas, reksadana, atau bahkan saham pun bisa gitu. Kamu belum mulai, inilah waktunya yang pas buat mulai dengan investasi yang sederhana dulu. Itu 2. Jadi yang pertama investasi nggak harus besar. Kedua, belajar dengan produk yang investasi yang sederhana untuk kita mulai. Nah, setelah itu kita lakukan dengan reguler secara teratur, malah ini akan membangun kebiasaan investasi kita yang bagus untuk kita bisa lanjutkan setelah bulan puasa nanti. Mungkin dari THR ada lebihnya dan kita juga bisa tambahin ke produk investasinya gitu. Itu poinnya, yang dibangun tuh adalah kebiasaannya ya. Karena kebiasaan, kalau udah kebiasaan masuk keranjang belanja investasi, bagus banget ya. Kalau di e-commerce bisa taruh belanjaan di check out ya, ini juga sama ya, taruhnya di keranjang investasi terus di check out ya. Benar. Dari nominal kecil bisa jadi gede. Wah, ini nih sebagai pengingat juga untuk Sobat Cuan. Terima kasih banyak Mbak Teja atas waktunya udah ngobrol di podcast Cuap Cuan. Kapan-kapan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang menarik ya Mbak Teja. Thank you banget atas waktunya Mbak Teja. Sama-sama. Thank you. Dan gitu loh Sobat Cuan ya. Jadi mulai dari yang kecil lama-lama jadi besar. Demikian obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu dengerin podcast kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share YouTube channel kita di Cuap Cuan. Ya, kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Terima kasih udah dengerin kita hari ini. Maria pamit. Bye.